Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menanggapi ada sekelompok orang yang mengatasnamakan ulama dan majelis taklim membuat pernyataan dalam sebuah konferensi pers menolak keberadaan organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah di Kota Palembang. Menolak baik apapun yang akan dilakukan oleh PWI, bahkan kami meminta bahwasanya PWI ini kalau bisa dibubarkan karena ini menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI kita. Hanya saja sebelum saya menanggapi video yang beredar tersebut, pada kesempatan kali ini kami melakukan penelusuran di media sosial bahwasanya ada upaya-upaya melakukan pembusukan dan fitnah yang sangat kejam terhadap organisasi PWI Laskar Sabilillah. Di antaranya dibangun framing negatif bahwasanya PWI ini PKI. Dan ini PWI LS, Bang. Rame. Pendek jawabannya. Itulah contoh PKI gaya baru. Dia pakai nama baru, Islam ini pakai gaya baru. Maka saya ingin sampaikan bahwasanya PWI Laskar Sabilillah merupakan organisasi resmi, memiliki SK Kemenkumham sebagai organisasi yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah. Maka saya ingin ingatkan hati-hati pihak-pihak yang sengaja membangun framing negatif atau fitnah yang menuduh PWI adalah PKI, itu bisa diperkarakan secara hukum. Saya ulangi sekali lagi, PWI ini bukan organisasi abal-abal, bukan organisasi ilegal. PWI Laskar Sabilillah merupakan organisasi resmi, memiliki SK Kemenkumham, organisasi yang terdaftar. Maka mumpung masih awal, saya hendak menyampaikan warning. Siapapun yang telah melakukan fitnah dan framing negatif yang menuduh PWI Laskar Sabilillah sebagai PKI harus siap-siap diperkarakan secara hukum, bertanggung jawab di mata hukum, dan siap dibawa ke meja hijau. Mengapa demikian? Karena PKI merupakan organisasi terlarang. Maka menuduh PWI dengan tuduhan sebagai PKI, ini konsekuensinya sangat berat sekali. Maka saya himbau kepada seluruh kader Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah seluruh Indonesia, simpan semua akun-akun, konten-konten yang secara terbuka mengarahkan tuduhan PWI sebagai PKI. Karena semua orang yang berbicara di konten tersebut, termasuk kontennya, akan kita bawa ke meja hijau, akan kita perkarakan secara hukum. Karena ini tidak main-main. Mereka telah melakukan fitnah terhadap organisasi resmi, organisasi yang memiliki SK Kemenkumham, berarti ini bukan organisasi yang ilegal. Mumpung masih awal, warning ini perlu kami sampaikan atas nama organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Kami mengingatkan kepada semua pihak yang dengan teganya menuduh PWI sebagai PKI harus siap bertanggung jawab. Silakan kader-kader dimanapun Anda berada, record semua, simpan semua, screenshot semua orang-orang yang telah menyebar fitnah tersebut. Karena negara kita negara hukum, kita tidak boleh main hakim sendiri. Maka kita selesaikan semua ini menurut ketentuan hukum yang berlaku. Nah, adapun pada kesempatan kali ini saya akan masuk kepada video yang menyebar terkait dengan konferensi pers sekelompok orang
yang mengatasnamakan ulama dan majelis taklim di Kota Palembang. Coba kita simak dulu sebelum kita komentari. Yang sudah jelas sangat kita lihat sebagai ormas yang memecah belah persatuan umat Islam, terkhusus tadi bagaimana pengajian-pengajian itu mereka mau bubarkan, maka ini ancaman bagi keutuhan NKRI. Oleh karena itu kami dari masyarakat Sumatera Selatan khususnya untuk berusaha menolak baik apapun yang akan dilakukan oleh PWI. Bahkan kami meminta bahwasanya PWI ini kalau bisa dibubarkan, karena ini menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI kita, dan kita berharap para aparat pemerintah untuk bisa menanggapi pernyataan sikap ini demi untuk menjaga persatuan negara kita, negara Indonesia, dan untuk kepada seluruh masyarakat khususnya. Bagaimana kita ketahui, khusus di Kota Palembang, Sumatera Selatan umumnya, kita sudah zero konflik, tidak ada konflik. Apapun masalah yang terjadi di Indonesia, khusus terkait masalah permasalahan nasab yang kita tahu di luar Kota Palembang, di luar Sumatera Selatan, mungkin banyak sekali dampak yang kita lihat, akan tapi di Kota Palembang aman. Terkait permasalahan nasab itu aman. Oleh karena itu jangan sampai kita, terkhususnya umat Islam di Kota Palembang, Sumatera Selatan, untuk kita akhirnya terpecah belah karena polemik-polemik fitnah-fitnah yang memang dibuat untuk memecah kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi kepada masyarakat, jangan terpengaruh. Kita ikuti ulama-ulama yang mengajak kita untuk bersatu. Oleh karena itu sekali lagi kami hari ini melakukan pernyataan sikap untuk bisa bagaimana pemerintah dan aparat mengambil sikap terkait ormas PWILS agar keutuhan NKRI ini tetap bisa terjaga. Mungkin ini dapat disampaikan. Baik, kita sudah simak pernyataan dari perwakilan kelompok yang mengatasnamakan ulama dan majelis taklim Kota Palembang tersebut. Justru di sini ketemu kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Memecah belah, membubarkan pengajian. Hari ini kita dihadapkan dengan sebuah fakta. Siapa sebetulnya yang memecah belah itu? Yang dakwahnya provokatif. Terang benderang bisa kita tonton, bisa kita dengar bagaimana ceramahnya Rizik Syihab dan ceramahnya Bahar bin Smith yang nantang-nantang, mencaci maki, kebun binatang keluar semua. Semua keluar dari lisan mereka. Kemudian mereka ngangkat mandau, menenteng celurit di panggung-panggung ceramah. Ini kan jelas provokasi. Ini kan jelas memecah belah. Sungguh banyak jejak digitalnya ketika Rizik Syihab memerintahkan kepada jamaahnya asah golok, asah celurit, basoka dan lain sebagainya untuk ngajak perang. Ini sebuah tantangan terbuka, dilakukan secara terbuka di mimbar-mimbar ceramah untuk melakukan semacam provokasi, perang terbuka. Nah, inilah sebetulnya provokator yang sesungguhnya. Jadi ketika PWILS kemudian dituduh membubarkan pengajian, enggak ada pengajian yang dibubarkan oleh PWILS. Terkait dengan kejadian Pemalang, itu adalah konsekuensi, dampak dari tantangan Rizik Syihab itu sendiri. Ketika provokator yang dakwahnya isinya provokasi, nantang-nantang, ngajak perang, didiamkan begitu saja, dibiarkan begitu saja oleh aparat penegak hukum, maka konsekuensinya akan ada respon dari masyarakat bawah. Dan apa yang terjadi hari ini merupakan respon bangsa Indonesia, respon rakyat pribumi terhadap perilaku arogan oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan dirinya ulama, yang ceramahnya di mimbar-mimbar ceramah, mimbar-mimbar dakwah, isinya penuh dengan provokasi. Ini fakta. Jejak digitalnya mengemuka. Jadi saya ingin tegaskan, PWILS tidak pernah anti pengajian. PWILS tidak pernah membubarkan pengajian. Kejadian di Pemalang merupakan konsekuensi logis dari perilaku dakwah provokatif Rizik Syihab yang suka nantang-nantang perang, mengerahkan muhibbinnya, pengikutnya untuk mengangkat senjata. Artinya kan ini provokasi yang nyata di mimbar-mimbar ceramah. Kita lihat ada satu video di mana Bahar Smith bersama pengikutnya menenteng-nenteng pedang, nenteng-nenteng celurit. Ini apa namanya?
Jelas ini memecah belah, jelas ini merupakan bentuk dari provokasi. Dan ketika tidak ada penegakan hukum, maka mau tidak mau akan menuai respon dari masyarakat umum. Termasuk dalam konteks ini respon dari Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Makanya kami mengusulkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, jika kejadian serupa terulang, kembali misalnya reject, menginstruksikan asah senjata tajam, termasuk Bahar Smith, di atas mimbar, ngangkat senjata tajam, ngajak-ngajak perang, maka langsung tangkap. Itu kan sudah memenuhi unsur pidana provokasi. Jadi jangan biarkan mereka memprovokasi, lantas kemudian rakyat terpancing dengan itu semua. Jadi justru saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, pernyataan sekelompok orang di Palembang tersebut menegaskan kembali akan fakta sesungguhnya siapa yang dakwahnya penuh provokasi dan nantang-nantang. Kita mesti koreksi diri. Dan saya ingin warning kepada Anda semua, kepada antum-antum semua, jangan menyebar framing dan fitnah kepada PWI-LS. Karena PWI-LS merupakan organisasi resmi, ada SK Kemenkumhamnya. Maka kami akan bersikap menurut hukum yang berlaku, mempidanakan pihak-pihak yang telah membangun framing negatif dan fitnah kepada Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Termasuk kemudian framing negatif dan fitnah-fitnah berseliweran terkait dengan PKI. Kadang-kadang kami mikir, loh yang PKI itu siapa? DNID itu kan yang PKI, Muso Al-Munawwar. Aidit itu marga apa? Musuh Al-Munawwar itu marga apa? Yang di Kalimantan itu Barakbah, itu marga apa? Jadi jangan sampai kemudian nepu air di dulang, nyiprat muka sendiri. Tunjuknya mengarah ke orang, sejatinya pengakuan akan diri mereka sendiri. Ini kan sama saja ngaku-ngaku sebetulnya. Nuduh orang tapi itu cerminan bagi diri sendiri. Apa yang diucapkan itu merupakan cerminan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan provokasi. Hari ini kita dihadapkan dengan sekelompok orang yang dakwahnya selalu memprovokasi dan mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana tidak mengancam? Mereka anti NKRI. Mereka selalu berdakwah dengan mendelegitimasi pemerintah yang sah, menjelek-jelekkan pemerintah. Yang dulu demo berjilid-jilid ganti presiden, anti pemerintah yang satu siapa? PWI-LS tidak pernah melakukan itu semua. Saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia tidak pernah anti negara kesatuan Republik Indonesia. Malah kami menguatkan posisi negara kesatuan Republik Indonesia. Kami sepenuhnya mendukung 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun kita tetap satu jua. Mau dituduh anti NKRI bagaimana? Sudah sangat NKRI. Nah hari ini PWI-LS coba ingin meluruskan. Ada pihak-pihak yang mengklaim pahlawan-pahlawan kita dihabibkan, Imam Bonjol dihabibkan, Husein Mutahar kemudian dihabibkan, sejarah kemudian diklaim oleh mereka. Justru sebetulnya adanya PWI-LS saking cintanya dengan NKRI. Kami sempat berpikir, kalau tidak ada PWI-LS, siapa yang mengcounter klaim-klaim yang sedemikian rupa ini? Yang meluruskan. Lagu-lagu kebangsaan diklaim, pahlawan kemudian diklaim oleh mereka. Nah siapa yang akan meluruskan ini? Bahkan ada yang mengklaim kalau Pangeran Diponegoro itu Habib, marganya bin Yahya. Kita tunggu, ada nggak yang coba ingin meluruskan? Nah sampai hari ini, yang secara terbuka meluruskan, membantah klaim-klaim sepihak terhadap para pahlawan, terhadap sejarah kemerdekaan, terhadap para pahlawan, terhadap sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, sejarah bangsa ini, ya Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Tentunya klaim sepihak ini merupakan sebuah penyimpangan sejarah, pengaburan sejarah, harus kita luruskan. Karena kalau tidak, yang jadi korbannya adalah generasi kita di masa yang akan datang. Jadi nggak perlu diragukan lagi. Ke NKRI-an
PWI Laskar Sabilillah sudah sangat teruji, benar-benar cinta NKRI. Kemudian yang berikutnya, PWI LS tidak punya track record ngelawan pemerintah yang sah, nggak ada. Kami bukan partisan partai politik manapun, netral, tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. PWI LS merupakan organisasi independen. Dimanapun berada, taat kepada aturan dan taat kepada pemerintah yang sah. Nah, hari ini faktanya, yang suka ngejek pemerintah, yang suka nuduh pemerintah itu komunis, yang suka menyebar narasi, mendelegitimasi dan menjelek-jelekkan pemerintah yang sah, siapa? Kita tahulah siapa orangnya. Nah, ini saya ingin pertegas yang sedemikian rupa. Kemudian yang selanjutnya, apa sebetulnya misi Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia? Yang pertama, Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah ini setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun yang merongrong Pancasila, merongrong NKRI, itulah lawan kami. Kemudian yang kedua, dari aspek dakwah, PWI LS meneladani dakwah Wali Songo, dakwah yang santun. Makanya saya bicara di mana-mana, PWI LS jangan mau terprovokasi. Kita dakwah yang santun, mencerahkan pemikiran umat Islam di Indonesia. Kita tahu sendiri di mana Wali Songo diklaim dihabibkan orang padahal bukan. Sejarahnya juga kemudian diklaim. Kita secara konsisten melakukan upaya meluruskan sejarah yang telah disimpangkan tersebut. Tapi jangan lupa, manhaj dakwah kita harus sejalan dengan manhaj dan metode dakwah atau semangat dakwah Wali Songo. Jadi jangan berlebih-lebihan. Kemudian yang berikutnya, kita dihadapkan dengan fakta, yakni betapa banyak makam-makam palsu yang ada di Indonesia ini. Alap-alap Mataram mencatat sampai 3.000 makam palsu. Tentunya di balik pembuatan makam palsu ada kepentingan tertentu. Baik kepentingan komersil atau kepentingan klan tertentu untuk membangun klaim terhadap bumi Nusantara. Nah, siapa yang berbicara ini? Ya kita. Kita harus bersuara, kita harus berbicara. Makam palsu ini menyesatkan secara akidah. Ini merupakan kebohongan publik. Dan ini merupakan kepentingan kelompok tertentu atau klan tertentu untuk mengklaim bumi Nusantara. Dan yang lebih spesial lagi, adanya PWI dan Laskar Sabilillah merupakan dorongan niat yang tulus sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kemuliaan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kita sedang dihadapkan dengan suatu fakta yang menggelikan. Ternyata di Indonesia Raya tercinta ini banyak betul orang-orang yang mengaku sebagai anak cucu Nabi. Banyak betul. Kadang-kadang kita sempat mikir, kok bisa ya? Di negeri kita ini banyak betul yang ngaku anak cucu Nabi. Nah, itulah Indonesia. Unik. Ada yang ngaku Nabi, Nabi palsu tentunya. Ada yang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Ada yang kemudian ngaku jadi malaikat Jibril. Karena yang itu sudah banyak yang ngaku. Nah, orang kemudian ngambil pilihan baru nih. Apa? Ngaku-ngaku cucu Nabi. Nah, banyak yang ngaku. Padahal sebetulnya anak cucu Nabi itu, keturunan Nabi banyaknya di Madinah dan terverifikasi. Itu pun tidak menjadi alat kesombongan bagi mereka semua. Nah, ini di Indonesia. Lantas kemudian muncul pertanyaan, ketika ada orang, bahkan bukan lagi seorang, sekelompok orang, bahkan bukan lagi sekelompok orang, banyak orang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai umat Islam, apa kewajiban kita? Menang baik? Iyo ke baik? Diam saja? Atau bagaimana? Apa yang harus kita lakukan terhadap adanya sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi? Nah, ulama besar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami menegaskan, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarif wa dhabatahu hatta la yantasib
ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqq. Hendaklah setiap muslim itu niscaya harus ada kecemburuan. Kita umat Islam se-Indonesia Raya tercinta ini mesti punya sensitivitas kepada nasab keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang sekedar mengaku-ngaku. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, ngaku Sayyid, ngaku Syarif atau ngaku Habib dan lain sebagainya, harus diteliti, harus diperiksa sampai tidak ada yang berani ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi lagi kecuali dengan data yang benar. Nah, kita sedang dihadapkan dengan fakta. Betapa banyak di negeri kita Indonesia Raya tercinta ini orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Lah, kita ini sebagai umat Islam itu harus diam saja. Makanya ada yang nanya, emang ente siapa kok mempersoalkan nasab habaib? Ini jawabannya jelas banget ini. Kalau ada yang nanya begitu, jawabannya jelas banget. Apa? Karena kami umatnya Nabi. Kita punya legal standing. Kita punya hak untuk mempertanyakan semua orang yang ngaku anak cucu Nabi. Karena kita umat Nabi. Kalau kita ini bukan umat Nabi, atau dalam tanda kutip nggak merasa menjadi umat Nabi Muhammad, ya sudah, mungkin lolos aja. Makanya saya ingin tegaskan, nggak pantas ngaku umat Islam, nggak pantas ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang di muka kita ngaku-ngaku anak cucu Nabi Muhammad, tapi kita biarkan begitu saja, nggak pantas. Nggak pantas, kita malu, dimarahi oleh Nabi nantinya. Nah, sebagai sebuah kewajiban umat Nabi, setidak-tidaknya fardu kifayah lah, kalau nggak mau dihukumi fardu ain, untuk menjaga kemuliaan nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus meneliti. Dan hasil penelitiannya membuktikan ternyata mereka-mereka yang ngaku anak cucu Nabi di Indonesia ini memang benar-benar bukan keturunan Nabi Muhammad, bukan. Berdasarkan studi kitab nasab, mereka tidak punya referensi primer, rujukan primer, kitab sezaman untuk membuktikan kalau nasab mereka itu sambung kepada Nabi. Nggak punya. Tiba-tiba sekian abad kemudian ngaku-ngaku begitu. Ibarat orang ngaku-ngaku anaknya Soekarno setelah 6 abad kemudian. Ngaku-ngaku keturunannya Soeharto setelah 6 abad kemudian. Ya nggak bisa kalau nggak ada catatannya. Tidak bisa kalau nggak ada pembuktiannya. Yang kedua, berdasarkan kajian ilmu sejarah, juga tidak terkonfirmasi. Tidak ada reportase sejarah yang menyatakan mereka ini sebagai keturunan Nabi. Dan kemudian yang ketiga, berdasarkan ilmu DNA, ternyata orang-orang yang sudah tes DNA dari klan mereka, DNA mereka jauh berbeda dengan DNA keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup bukti bagi kita semua untuk menegaskan mereka bukan keturunan Nabi. Maka mulai hari ini mereka tidak boleh lagi ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apatah lagi pengakuan itu dibarengi dengan arogansi. Karena ada di depan hakim ngegas dalam darah aneh, mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaku keturunan Nabi yang ke-28. Di lain waktu ngaku keturunan Nabi yang ke-37 dan lain sebagainya. Seakan-akan dengan pengakuan dia sebagai keturunan Nabi, dia bisa arogan. Dan mungkin dia merasa bisa kebal hukum misalnya. Nggak bisa begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad maling, aku yang potong tangannya, kata Nabi. Untung Nabi bersabdanya dengan lau, seandainya. Ya mustahil anak Nabi, putri Nabi mencuri. Tapi Nabi ingin tegaskan bahwasanya putri Nabi pun tidak kebal hukum. Lah sekarang cuman ngaku-ngaku anak cucu Nabi padahal bukan. Arogannya bukan main. Seakan-akan dia bisa kebal hukum, melawan pemerintah yang sah, melawan aparat penegak hukum, teriak-teriak. Nah ini yang dibiarkan, ketika dibiarkan ini provokasi namanya. Ini provokasi. Seakan-akan mereka tidak tersentuh hukum gara-gara pengakuan tersebut. Ya memang karena cuma ngaku-ngaku,
bukan keturunan Nabi yang sesungguhnya, jadi wajar dong ketika perilaku mereka jauh kebeduk dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hari ini pengakuan tersebut menjadi alasan untuk melakukan pengangkatan Imamatul Uzmah atau Imamul A'zam, atau mereka membahasakannya imam besar umat Islam. Enak aja. Legitimasi mereka untuk melakukan pengangkatan imam besar, Imamatul Uzmah atau Imamul A'zam itu ya karena keturunan Nabi, kata mereka. Jadi sebetulnya klaim sebagai anak keturunan Nabi tersebut sudah dieksploitasi sedemikian rupa, lalu kemudian dipolitisir untuk kepentingan politik tertentu. Menjadi sebuah gerakan politik. Nah, yang seperti ini kalau dibiarkan dalam jangka panjang akan merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka yang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan buat saudara-saudaraku yang ada di Sumatera Selatan dan Kota Palembang secara khusus, saya ingin sampaikan hari ini ada sebuah fakta. Sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Lalu kemudian mereka arogan, merasa menjadi warga agama kelas 1. Lantas kemudian mereka merasa menjadi kasta tertinggi. Semua orang derajatnya di bawah mereka. Ini fakta. Ini fakta. Ini terjadi. Kalau nggak percaya, masuklah ngaji di kelompok itu. Pasti semua yang bukan dari klan mereka, kastanya ada di bawah mereka. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada segenap bangsa Indonesia dan warga Palembang khususnya, mau nggak sih kita diperlakukan sedemikian rupa? Kita dari kecil diajari Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang egaliter. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, merunduk sama rata, tegak tanpa raja. Kita sama, yang membedakan kita semua hanyalah takwa. Itu kan yang diajari guru ngaji kita, guru-guru TPQ, yang diajarkan oleh ustadz-ustadz kampung, yang diajarkan oleh kiai-kiai pesantren. Kita sama. Yang membedakan kita cuma takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang merasa kastanya paling tinggi, dia lebih istimewa daripada kita, sampai-sampai kita tidak bisa duduk setara dengan mereka. Sampai-sampai perempuan mereka haram dinikahi oleh laki-laki lain karena kata mereka nggak sederajat, nggak sekufu. Tidak pacak kalau cak itu, tidak pacak. Kita wong Palembang, tidak boleh digitu ke, tidak boleh. Nggak ada ajaran sedemikian rupa dari nenek moyang kita, itu tidak ada. Mengapa kemudian dakwah Wali Songo diterima di bumi Nusantara ini? Ya karena ketika Maulana Malik Ibrahim datang berdakwah ke bumi Nusantara, menghapuskan sistem kasta. Diingatkan akan sabda Nabi ketika peristiwa Futuh Mekah. Peristiwa Futuh Mekah itu kalau di kita ini seperti proklamasi kemerdekaan lah. Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dalam peristiwa Futuh Mekah Nabi deklarasi. Bunyinya begini. Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi'abaiha inna akramakum indallahi atqakum. Ini proklamasi Nabi dalam peristiwa Futuh Mekah di depan Ka'bah Baitullah. Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah. Sesungguhnya Allah telah menghapus, telah mencabut atas kalian semua kesombongan, kebanggaan, feodalisme jahiliyah, kasta-kasta jahiliyah. Wa ta'azumaha bi'abaiha, di mana bangsa-bangsa jahiliyah itu membangga-banggakan leluhur, membangga-banggakan nasab mereka, membangga-banggakan kasta mereka. Lalu Nabi closing dengan kalimat firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dalam kalimat yang lain disebutkan la fadla li'arabiyyin ala a'jamiyyin wala li'ajamiyyin ala a'rabiyyin.
Tidak ada kelebihan orang Arab dengan non-Arab. Begitupun sebaliknya. Tidak ada kelebihan orang Ajam dengan orang Arab. Wala li ahmar ala aswada. Wala li aswada ala ahmar illa bittaqwa. Tidak juga ada kelebihan orang yang kulitnya merah atau yang kulitnya putih atas yang kulitnya hitam atau gelap. Begitupun sebaliknya, tidak ada kelebihan orang yang kulitnya gelap atas yang kulitnya merah atau putih. Illa bittaqwa, kecuali hanya takwa yang membedakan. Ini deklarasi Nabi. Ini yang hendak kita dakwahkan sebetulnya. Maka saya ingin sampaikan, PWI Laskar Sabilillah hari ini tidak memposisikan Ba'ali sebagai musuh. Kami semua memposisikan Ba'ali sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Sama seperti kami. Wong Palembang, Jemedihi, Jemeugan, Jolma Komoring di Sumatera Selatan, termasuk Ulun Lepung di Lampung, Tiang Jawi, Jalma Sunda, Ambon, seluruh Nusantara ini, kita semua adalah umat Kanjeng Nabi. Kita sama. Yang membedakan kita semua ketakwaan, itu pun yang tahu cuman Allah saja. Kita semua sama. Ba'alwi adalah saudara kami. Saudara kami sesama muslim. Dari kami tidak mau underestimate atau sentimen. Teman, satu permintaan kami. Jangan lagi ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau itu antum lakukan, antum telah merendahkan Kanjeng Nabi. Dan merendahkan semua umat Islam yang ada di muka bumi ini. Jadi terang bagi kita semua, apa itu PWILS, tetap setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, taat kepada hukum yang berlaku, dan loyal kepada pemerintah yang sah. Mari kita jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan mudah terprovokasi, jangan mau diadu domba. Kalaupun ada sesuatu yang memang melanggar hukum sifatnya, maka selesaikan dengan cara-cara menurut hukum yang berlaku. Kita punya aparat penegak hukum, kita punya pemerintah, maka kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.